Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Hukum Studio. Ketemu kembali kita dalam kesempatan kali ini. Kali ini kita membahas tentang tips bagaimana merawat terong ya. Ini terong ungu ya, agar berbuah subur, lebat, rendah. Itu ya teman-teman. Oke, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen, and share bila perlu. Oke teman-teman, kita ikuti tutorialnya. Ini yang terong yang di video kemarin itu ya, udah ada sebulanan lebih usianya nih, sekitar 1 bulanan ya, udah mulai berbunga. Dan kita akan mengoptimalkan buah. Jadi nutrisi itu larinya ke buah ya teman-teman. Jadi kayak seperti ini. Ini juga yang sama ini usianya. Ini yang di komputer semalam, terong Android. Jadi kita pengoptimalan ke buah ya, karena daunnya pun batangan pun cukup sehat ini teman-teman. Seperti ini teman-teman ya, kayak daun ini kita buang, ini daun yang sudah tua ini. Dan ini tunas air ini. Tunas air ini sangat mengganggu apa ya? Dia duluan nutrisi yang harusnya ke buah. Ini kita buang aja nih teman-teman. Nah, calon ini kita buang. Ini kita buang. Kalau yang ini kita biar aja. Yang ini nggak apa-apa teman-teman. Yang di bawahnya kita buang. Ini ya teman ya, daun apa ini langsung aja kita buang. Ini tunas air ya, tunas air ini kita buang aja. Ini sangat mengganggu ini ya, untuk dia asupan nutrisi itu. Ini kita bersihkan aja nih, seperti yang ini kita buang ini. Jadi dia buah fokus, yang ini juga kita buang. Jadi kita ambil yang ini aja untuk cabang. Ini pohon yang sama ya, usia yang sama ya. Sepertinya lebih subur yang di pot ini daripada yang di tanah ini pertumbuhannya. Ini juga kita lakukan pembersihan ya, daun-daun yang sudah tua. Oh, yang ini juga ada keluar bunga ya, terong ungu nih ya. Dan juga ini yang di tanah ini ya. Ya, kita lakukan pembersihan juga ini. Di apanya nih? Tunas air ini kita buang aja nih. Jangan sayang-sayang ya teman-teman ya. Kita butuh buah ya, bukan butuh tunas-tunas banyak ya. Memang ya perlu tunas juga, yang lain yang atas ini kita biarkan. Yang tunas-tunas air yang di bawah ini kita buang aja, karena cukup mengganggu untuk asupan nutrisi bagi buah. Ini juga, ini semangka yang udah berbunga nih ya. Ya. Udah. Ini juga kita bersihkan ya teman-teman ya. Oke,
Selanjutnya kita larutkan garam ya ke dalam air, cukup 1 sendok ya, nggak usah pala penuh kali teman-teman. Kita larutkan garam 1 sendok air. Kita kasih setengah cangkir aja ya ke terong ini. Jadi manfaat garam ya, air garam ini ya teman-teman, dia terutama dapat membantu menetralkan asam dan alkalis pada tanah, dapat membantu menyuburkan tanah secara alami tanpa menggunakan bahan kimia, dan bisa juga memperkuat daya tahan tanaman karena memiliki kandungan senyawa ionik dia ya. Terutama dia dapat mencegah bunga rontok sebelum waktunya tiba. Jadi begitulah teman-teman manfaat air garam yang kita buat tadi ya. Cuman dia dengan ukuran 3 liter air dengan 1 sendok garam begitu teman-teman. Itu pun sebulan sekali ya teman-teman. Kemudian kita beri micin ya. Ini nutrisi, saya selalu menggunakan ini, tanaman cabai, tanaman terong. Ini nggak tergantung mau merek apa. Cuman kita jangan sampai kena batangnya ya, ngasihnya pun sedikit aja ya teman-teman ya. Nggak usah banyak-banyak amat juga, nanti malah gugur buahnya. Nah seperti ini teman-teman. Secukupnya aja, seujung jari itu aja kita beri, dan ya kalau jumpa gulma-gulma seperti ini langsung dibersihkan aja teman-teman, karena sangat mengganggu ya penyerapan nutrisi. Jadi fungsinya mecin ini ya untuk mempercepat pembungaan. Jadi mecin atau MSG dapat mempercepat pembungaan terutama pada tanaman sayur. Memang bisa juga sih pada tanaman hias. Percepatan pembungaan ini dipengaruhi senyawa nitrogen ya yang ada di dalam micin. Jadi kalau bunganya banyak tentunya buahnya tuh akan banyak. Buahnya juga akan banyak teman-teman. Tidak hanya itu, micin juga memiliki senyawa nitrogen yang berguna untuk merangsang pertumbuhan daun, cabang dan batang pada tanaman ya. Waktu yang baik umur 2 hingga 4 minggu teman-teman. Kalau udah berbuah nanti takutnya mempengaruhi rasa buah, gurih buahnya dan kurang seger gitu kira-kira. Untuk menangani serangga seperti ini ya teman-teman ya, ini pun udah mulai putih-putih apa nih. Kita lakukan perawatan dengan bawang putih ya. Kita siapkan air ya. Ini air 1 liter ini, cuman kita gunakan 700 ml aja nih teman-teman. 3 siung bawang putih ya. Kita ambil siungnya aja, dagingnya aja, kita bersihkan apanya. Jadi pestisida bawang putih ini ya spesifik sekali teman-teman. Dia merusak perkembangan telur, larva dan pupa ya. Kedua, menghambat penggantian kulit. Ketiga, mengganggu komunikasi serangga. 4, menyebabkan serangga menolak makan, menghambat reproduksi serangga betina, mengurangi nafsu makan, memblokir kemampuan makan serangga, mengusir serangga, menghambat perkembangan paturunan penyakit. Banyak sekali teman-teman. Ini gunanya untuk pengganti insektisida atau pestisida ya teman-teman. Kalau kita gunakan insektisida atau pestisida apa itu itu kan bahan kimia. Jadi nanti kita mau makan terongnya pun dah nggak jamin kesehatannya. Kalau pakai ini kan dia alami, menggunakan bawang putih. Menggunakan bawang putih ini kan jenis-jenis seperti parasit, hewan,
apa insek atau serangga-serangga itu nggak mau mendekat ya teman-teman. Parasit pun, jamur parasit pun hilang dengan bawang putih ini, mulai dari aromanya hingga zat yang terkandung di dalam bawang putih ini teman-teman ya. Kemudian kita potong kecil-kecil ya ke dalam seperti ini. Lalu nanti setelah kita potong-potong kecil-kecil gini ya berjatuhan, kita endapkan dulu selama 10 sampai 15 menit ya. Jadi agar zat-zat yang terkandung di bawang putih ini, termasuk getahnya atau aroma apa semua, menyatu dengan air. Sebelum kita lakukan penyemprotan, kita endapkan dulu 10 atau 15 menit teman-teman. Ini sangat efektif ya menggunakan bawang putih. Jadi kalau kita menggunakan bahan-bahan kimia itu, nanti kan kita ini untuk konsumsi sendiri nih teman-teman. Kita kan juga butuh makanan sehat. Kalau dengan bawang putih ini kan alami, dia tidak seperti bahan-bahan kimia itu ya yang berbahaya bagi kesehatan kita. Kalau bawang putih ini, jadi walaupun kita tidak menggunakan insektisida, pestisida atau apapun namanya bahan-bahan kimia itu, menggunakan bawang putih ini pun sangat efektif ya. Serangga, parasit apa tuh yang namanya yang putih-putih itu yang selalu di pohon terong itu nggak mau mendekat ya teman-teman. Jamur-jamur pun nggak mau mendekat, yang bagus. Ini sudah terbukti nih bawang putih ini teman-teman. Oke, setelah selesai kita tutup ya. Dan kita endapkan, kita selama 10 hingga 15 menit ya teman-teman. Nanti setelah itu baru kita gunakan. Walah, diminum kucing bu. Air garam tuh bu, itu untuk terong. Nah, ini setelah 15 menit kita endapkan ya teman-teman. Sekarang akan kita gunakan ke tanaman ini. Jadi ini bawang putih yang kita endapkan tadi ya, agak berbuih sedikit ya. Jadi ini setelah ini habis, ini biar bisa kita gunakan beberapa kali. Potongan-potongan bawang putih tadi ini bisa kita gunakan beberapa kali, seminggu atau 2 minggu. Jadi ya 3 atau 4 kali gunakan ini teman-teman. Jadi agak hemat juga dia, karena dia air tadi itu aja ya, serapan dari zat-zat yang terkandung di dalamnya itu nanti yang jadi ini bisa 3 sampai 4 kali digunakan nih teman-teman. Oke, sekarang kita langsung kita gunakan ya, seperti ini ya. Nah, ini setelannya nih. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi untuk menyemprot kita gunakan yang lebar seperti ini ya. Dan aromanya ini sangat menyengat. Itu jadi seperti serangga, belalang atau semut-semut apa tuh nggak mau mendekat. Jadi kita makan terongnya pun kita nggak sanksi takut bahan kimia pestisida itu teman-teman, insektisida. Benar, ini kan nggak untuk terong aja, tanaman lain juga kita bisa semprot pakai ini teman-teman. Seperti ini ya, jeruk. Oh, udah kuning-kuning nih jeruk. Jeruk apa nih? Jeruk kasturi ya. Semangka, semua bisa kita lakukan ini teman-teman. Nggak mesti terong ya. Sawi pakcoy ini pun kita semprot gini, kita nggak sanksi ya makan sayuran ini, karena ini murni tanpa insektisida pestisida gitu ya.
jadi termasuk cabai juga ya teman-teman. Jadi kita pun nggak sanksi makan cabai-cabai ini. Kalau pakai pestisida, kita beli di pajak itu pakai pestisida, ya insektisida atau apapun namanya, itu bahan kimia yang kita makan itu. Oke, demikianlah teman-teman pertemuan kita kali ini ya. Dalam kesempatan ini kita tadi membahas tips bagaimana merawat terong. Nah, ini yang diperagakan terong ungu dengan menggunakan bawang putih ya sebagai insektisidanya, sebagai anti hamanya, seperti belalang apa semua, termasuk jamur-jamur. Demikian pertemuan kita kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, like dan komen ya. Dan utamanya share bila perlu, jadi agar teman-teman yang lain tahu bahwa Anda juga tahu. Oke, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.